Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, salam itu adalah sunnah, jawabnya adalah wajib, dan genapnya Rasulullah itu adalah ganjil 3. Maka kalau nanti sampai 3 berarti kita tanggung dosanya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara santrinya belum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fa'idhan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahu maulana adim. Yang terhormat kepada Kakanda Wamen Profesor Dr. Fauzan MPD, yang terhormat kepada Bu Wakil Gubernur yang lagi OTW dari BIL ke sini, yang sekarang ada di depan adalah Bapak Asisten, selamat datang. Kepala OPD Provinsi, dari Asisten Kabupaten Lombok Barat, dan ini ada Asisten Lombok Barat, sahabat juga Bapak Parlan, alhamdulillah hadir. Dari Asisten Kota Mataram dan jajarannya, dari jajaran TNI mulai dari Danlanal, Korem sampai di jajaran Kodim. Demikian juga dari Kapolresta sampai Polres. Serta di sini ada Bapak Rektor Ayahanda beserta jajarannya, Pak Dekan FKIP dan jajarannya, Pak Dekan Ekonomi, Tuan Guru Jamaluddin, pengasuh Pondok Pesantren Sayang Ibu, dan para tuan guru yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya pagi gini ini Kanda, hari-hari selalu hujan. Kemarin Ananda santri kita minta untuk berdoa bersama, semoga kedatangan Kakanda Wamen disertai dengan suasana yang semeriwing dan tidak panas dan juga tidak hujan. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin ke Unram hujan tidak apa-apa karena di gedung, tapi kalau di sini kami sudah sediakan auditorium di atas, tapi dengan undangan yang cukup banyak mungkin tidak cukupi, sehingga alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua adalah kehadiran Kakanda Wamen yang kami tahu persis sangat padat untuk mendatangkan pejabat, apalagi setingkat Wamen, itu tidak hal yang mudah. Alhamdulillah Kakanda berkenan untuk mampir ke pesantren adiknya yang dari dulu dibina di UMM, dan yang jadi backup pertama kami ketika ada persoalan dengan almarhum Pak Malik Fajar, beliau yang berada di barisan terdepan di
adik-adiknya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan di SMPT. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan cahaya ilmu. Pertama kali Rasulullah menerima ayat yang isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah menerjemahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi semua yang mengaku sebagai muslim dan muslimat. Itu penerjemahan ketika Rasulullah sampai hijrah, sampai pada saat itu mulai melakukan liqo tarbiyah dan mulai dari rumahnya Darul Arqam. Maka dari itu Rasulullah mengatakan tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kakanda Wamen dan para hadirin, perlu saya sampaikan secara singkat. Saya mengambil ibroh dari perjalanan Universitas Muhammadiyah Malang. Tempat ini dulu adalah orang sini mengatakan jin buang anak. Di sini tempat begal. Di sini ini ada Pak Dandem yang Pak dan Ramel yang jadi saksi, beliau orang sini. Tidak ada yang berani lewat sini. Kemudian kita ikhtiarkan dirikan sekolah di sini 14 tahun yang lalu. Waktu itu masih PAUD dan SD. Semuanya, Abah nanti akan ada gini seperti ini. Memang kejadian. 1 minggu pertama besi hilang, pintu hilang. Itu hal yang sampai alhamdulillah kami bersama-sama dengan tokoh masyarakat di sini merekrut pemuda-pemuda yang di sini untuk menjadi tenaga keamanan. Alhamdulillah sampai saat ini kalau Kakanda punya gagasan di Kemendikti sana, Kemendikti Saintek ada kampus berdampak, kami pondok pesantren berdampak. 1.375 santri siang itu makan. Nah, makannya santri semuanya hampir disuplai bahan bakunya oleh masyarakat sekitar sini. Mulai dari tempe kecuali satu, yaitu jamur. Karena kita punya pondok satu-satunya yang punya kebun jamur kan. Alhamdulillah dikelola langsung oleh santri dan para asatisnya. Dan ini kebun jamur yang langsung dibantu, dibina oleh Dinas Pertanian Lombok Barat. Dan alhamdulillah tiap hari panen, dan itu menjadi sebuah core bisnis tersendiri bagi kami. Nah, ini adalah buah dari selama 3 tahun setengah menjadi santri di UMM. Dan ketika 6 bulan saya diajak oleh almarhum Ayahanda Malik Fajar dengan alasan beliau biar tidak demo saja, ayo ikut saya ke Jakarta. Pada saat itu beliau diangkat zamannya Gus Dur jadi Menteri Agama. Namanya juga beliau Ayahanda, ikut saja ke sana. Pokoknya bahasa Jawanya belajar saja. Kalau nanti saya minta pijeti sudah. Nah, sambil pijet sambil diceritai panjang hal, sehingga ada motivasi. Nah, motivasi ini sebagai inspirator bukan hanya keluarga di Lamongan dan keluarga yang di sini yang sudah punya pondok pesantren besar, tapi ada 3 inspirator bagi saya pribadi. Yang pertama tadi adalah almarhum Ayahanda Malik Fajar. Dari mulai beliau berkarir di Jakarta hanya 6 bulan, saya bisa mendampingi, kemudian dikasih rekomendasi untuk sekolah, dan akhirnya tiba di Lombok ini qodratullah. Tidak ada angin, tidak ada apa, saya diajak kalau tidak salah oleh sekarang Pak Asisten
Lombok Barat untuk ke KSN ngurus pansel. Ya, waktu itu Pak, kebetulan beliau meninggal dunia, Pak Malik Fajar ini. Kakanda masih di tol dan Mas Nazarudin putranya masih di tol juga, tidak memungkinkan untuk memandikan. Maka saya bersama dengan ayahanda Muhajir bermusyawarah gimana kalau kita mandikan, dan minta izin. Alhamdulillah dari mulai awal sebagai inspirator yang mengajak, yang mendidik, saya bisa seperti ini sampai memandikan, mengafankan beliau. Dan sayangnya tidak bisa bersama-sama memakamkan karena memang pesawat waktu itu dengan Pak Asisten, waktu itu beliau adalah Kepala BKD, langsung berangkat. Inspirator yang kedua adalah Pak Muhajir Effendi. Beliau memang keras. Pada saat kami ada insiden, namanya juga demonstran, membakarlah motor Bapak Polisi. Kemudian kami ceburkan di depan kampus itu. Nah, dari situ beliau banyak bercerita. Kemudian yang di depan kami sekarang ini adalah inspirator ketiga. Karena apa? Beliau selalu bilang, kalau ada masalah mahasiswa, beliau bilang selalu ingat sampai sekarang, jadi aktivis tapi jangan anarkis. Beliau tidak pernah sama sekali, Kakanda Fauzan ini lihat adik-adiknya yang nakal-nakal waktu itu terus marah-marah, tidak pernah. Hanya beliau bilang, coba yang sopan. Ya gimana, kita sudah terlanjur jatuhkan dan bakar motor di depan kampus. Beliau cuma hanya jadi aktivis boleh, tapi jangan pernah anarkis. Sampai sekarang itu. Sehingga pada saat sejak itu saya tidak pernah lagi ikut demo yang anarkis, cuma ikut demo-demoan saja. Tapi ingat, karena pesannya beliau seperti itu, dan alhamdulillah inspirator di luar keluarga tiga orang ini, almarhum Pak Malik Fajar, ayahanda Malik Fajar, ayahanda Muhajir Effendi yang 3 kali sudah ke sekolahan ini, dan Kakanda Wamen Profesor Fauzan itu adalah yang menginspirasi sehingga kami 14 tahun para tuan guru di NTB beranggapan kami punya toyol, Kakanda. Karena kok 14 tahun sudah punya 4 kampus, itu gimana ceritanya? Alhamdulillah, mungkin ada pimpinan BSI di sini. Kami mengucapkan terima kasih karena dukungan dari BSI, alhamdulillah, dan wali santri semuanya. Nah, enaknya di pesantren, katanya tadi Pak Rektor, ini hampir mirip ketika Pak Rektor diundang Pak Presiden. Enaknya Pak Rektor, kalau di sini wali santri pondok pesantren, kita hanya mengumumkan di grup saja, akan ada Pak Wamen datang tero, datang sound system, datang membikinkan plakat dan lain sebagainya. Ini bagian dari perbedaan antara di kampus dan di pondok pesantren, ayahanda. Dan alhamdulillah ini semua dukungan dari wali santri. Yang terakhir, insya Allah kita berikhtiar. Kita sekarang punya tanah yang di sini saja 1 hektar. Yang di belakang seperti yang di video itu adalah insya Allah kita nanti akan dirikan. Nanti kita minta secara simbolis Kakanda beserta pejabat, Pak Rektor untuk peletakan batu pertama. Kita bangun perguruan tinggi yang insya Allah 3 saja, Zumaniora, Sains dan Kependidikan. Seperti pesannya Kakanda harus berimbas. Maka insya Allah nanti di sini Kakanda satu-satunya pondok pesantren inklusi yang ada anak-anak berkebutuhan khusus, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, baik mereka full day
atau yang ikut langsung ke sini. Bahkan salah satu santri kami dulu sampai tembus ke ajang internasional dan nasional yang berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, tanpa panjang kalam, mohon doa, ada para rektor, wakil rektor, ada Pak Dekan juga yang bertetanggaan. Ketika nanti kami memang berikhtiar mendirikan perguruan tinggi mulai tahun depan, kita sarana dan prasarana kita siapkan. Dan di sini ada kakak Profesor Joni Safaat. Kakak ini berdiri kak, biar tahu nih. Nah, ini adalah inisiator Profesor Joni Safaat Adiansyah, STMSC PhD. Alhamdulillah beliau lulusan Leiden dan lulusan Australia yang kita miliki. Insya Allah untuk SDM, untuk dirikan perguruan tinggi kita sudah lebih dari cukup kan. Tinggal kita berikhtiar, kita tidak mau jual coaching di dalam karung. Kita dirikan dulu kampusnya dengan baik, kita tata kampusnya seperti di video ini. Insya Allah nanti Kakanda juga akan kesini lagi dalam rangka untuk launching penerimaan mahasiswa baru insya Allah tahun depan. Barakallah, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abah Muazzar Habibi selaku Mudirul Am Lentera Hati Islamic Boarding School. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Nusa Tenggara Barat. Kepadanya kami persilakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajjah Indah Damayanti Putri, SEMIP, di lokasi acara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh keluarga besar Yayasan Lentera Hati, yang kami hormati para tokoh pendidik, akademisi, rektor UNRAM yang saya hormati, para alim ulama, para guru-guru kami, lebih-lebih yang saya cintai seluruh anak-anakku peserta didik di Lentera Hati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Wamen karena kami baru tiba dari Bima dan baru bisa bergabung setelah acara ini sudah lebih awal dimulai. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Milad ke-14 Lentera Hati sekaligus yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama perguruan tinggi Lentera Hati. Bapak Gubernur juga menyampaikan salam doa, salam takzim. Beliau hari ini persiapan menuju ke Kabupaten Sumbawa, sehingga saya yang balik ke Mataram, beliau menuju ke Pulau Sumbawa. Atas nama pemerintah tentunya kami menyampaikan selamat Milad ke-14 kepada Yayasan Lentera Hati. 14 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini tentunya merupakan perjalanan penuh perjuangan, dedikasi dan semangat yang luar biasa di dalam meletakkan pondasi untuk membangun sumber daya manusia, generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman dan berakhlak. Tentunya kami juga atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Wamen. Jarang Pak, sekali datang langsung 2 pulau disambangi. Iya, biasanya duluan Pulau Lombok dulu atau Sumbawa. Alhamdulillah Pak Wamen dalam sekali kunjungan berkenan langsung mengunjungi Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Mari kita berikan apresiasi untuk kehadiran dan keluangan waktu beliau untuk menyambangi kita semua di Nusa Tenggara Barat. Tentunya kehadiran beliau di tengah-tengah kita semua merupakan suatu kehormatan serta dukungan moral dan strategis yang sangat berarti, terutama bagi kemajuan dunia pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif. Undangan hadirin yang berbahagia, kami percaya bahwa dukungan dan arahan dari kementerian, terutama melalui kehadiran Bapak Wamen, akan memperkuat tekad kami dalam menciptakan generasi muda Nusa Tenggara Barat yang unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia. Kami semua dan kita semua menyaksikan bagaimana Lentera Hati telah tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kebajikan dalam jiwa anak-anak bangsa, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Lentera Hati seperti namanya, menjadi pelita dalam gelap, menjadi cahaya bagi mereka yang begitu haus akan ilmu dan kasih sayang dalam pendidikan. Kami juga menyambut baik dan mendukung penuh rencana besar Yayasan Lentera Hati untuk mendirikan perguruan tinggi Lentera Hati yang ditandai dengan peletakan batu pertama yang insya Allah akan kita saksikan bersama pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, inilah salah satu bentuk kontribusi yang besar bagi kemajuan sumber daya kita. Orang lebih cenderung melihat sisi pembangunan dari sisi pembangunan infrastruktur, padahal sesungguhnya yang terutama adalah membangun sumber daya manusia. Tidak terlihat, tetapi manfaatnya akan terasa sampai dengan akhir hayat kita. Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih tentunya Pak Muazzar selama ini dari kami sejak menjadi Bupati. Pak Wamen selalu memberikan berbagai catatan-catatan kepada kami dan beliau adalah sosok yang lebih senang menyampaikan apa adanya,
walaupun pahit akan menjadi jamu yang menguatkan bagi siapapun. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, sekali lagi ucapan terima kasih kami atas kehadiran dan keluangan waktu Pak Wamen. Mudah-mudahan Pak Wamen selalu merindukan Nusa Tenggara Barat. Semoga selama Bapak berada di Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan kesan baik tentang daerah kami dan insya Allah selalu merindukan dan mau kembali di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, kami batasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini santrinya belum bersuara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang hadir 200 tapi suaranya kayak 500. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Gubernur. Ini Ibu belum istirahat. Belum istirahat, tapi Ibu Wakil sudah langsung ke sini. Mudah-mudahan keikhlasannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Forkopimda, seluruh Pemda tingkat 1, tingkat 2 yang ada di NTB, Pak Rektor Unram, kawan karib saya, wabil khusus Munzirul Am. Sebutan Munzirul Am itu ketua yayasan, Mas Habibi, Mas Muazzar, adinda tercinta. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kawan saya Dabu Eski. Bu Eski ini staf khusus Menteri. Kemudian Bu Lisa, Bu Direktur yang ada di Kementerian, Prof. Joni, ini juga teman akrab yang ada di NTB. Dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat dalam pagi hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk mencari ilmu di tempat ini, bisa hadir silaturahim di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Wakil Gubernur, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, saya masuk tadi kaget, hampir tidak percaya. Ini apa benar punyaan Abah Muazzar?
karena saya tahu persis perjalanan studi mereka di Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu itu saya jadi kepala biro kemahasiswaan. Hanya kemudian beliau meninggalkan dan kemudian bertempat di sini. Saya sudah menjadi wakil rektor 2 dan kemudian rektor 2 periode. Sehingga saya sudah tidak banyak tahu persis secara langsung, tetapi saya memonitor dari grup WA. Dan saya selalu berdoa, mudah-mudahan adinda-adinda yang dulu tukang demo itu menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Ada 2 orang Bu Wagub yang saya catat yang memiliki fight kuat. Yang satu adalah beliaunya ini, dan yang satu sekarang jadi rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu adalah aktor tunggal demonstrasi yang membawa motornya polisi masuk kolam itu. Tapi sudah diganti Pak Polisi. Waktu itu Pak Rektor, Pak Malik Fajar langsung mengganti dan jumlahnya lebih dari yang dijeburkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama tentu saya ucapkan selamat milad Lentera Hati yang ke-14 ini. Mudah-mudahan sebagaimana namanya, saya meyakini karena Adinda Muazzar ini aktivitasnya di samping dia aktif sebagai organisasi intra, beliau ini juga aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan kata lentera hati itu kalau kita runtun di dalam Al-Quran, itu sebenarnya adalah misi Nabi Muhammad SAW, yakni litukhrijan nasi minadz zulumati ilan nur. Misi Nabi kita adalah mengeluarkan segala sesuatu, dan pada saat itu konteksnya adalah mengeluarkan umat dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Meskipun toh tidak sesempurna ayat litukhrijan nasi minadz zulumati ilan nur, tetapi saya meyakini semangatnya adalah menjadi penyuluh, menjadi pembawa lentera untuk menunjukkan jalan-jalan khususnya para santri minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju hal yang terang benderang, dari kebodohan menjadi kepintaran, dari kemiskinan menjadi tidak miskin, dan seterusnya. Saya kira semangatnya adalah itu. Oleh karena itu namanya penerang, tentu gerakannya juga tidak sempit. Oleh karena itu wajar kalau cita-citanya juga ingin mendirikan perguruan tinggi. Saya tidak tahu kalau sudah mendirikan perguruan tinggi akan mendirikan apa lagi. Tetapi Bapak Ibu, khususnya para wali santri, insya Allah Bapak Ibu mengamanahkan yayasan ini sebagai tempat menggembleng putra-putrinya adalah pilihan yang sangat tepat. Tepuk tangan dong. Sangat tepat. Karena saya sudah sedikit berdiskusi, tetapi yang saya tangkap adalah di balik kata-kata yang diungkapkan. Cita-cita besar Adinda Muazzar ini adalah tidak hanya sekedar mengantarkan adik-adik untuk menjadi manusia cerdas, tetapi lebih dari itu, adik-adik diantarkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya.
untuk menjadi manusia bermanfaat bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak mungkin itu kita tunggu, tetapi kita harus datang dan meraihnya. Pendidikan ini saya kira tidak hanya sekedar menjadikan siswa sebagai objek pendidikan, tetapi sekaligus sebagai subjek dalam rangka untuk mencari jati diri. Dan saya menyarankan pada anak-anakku sekalian, mumpung saudara-saudara ini masih usia belia, saudara harus membaca. Tadi Qori juga mengatakan, Mungdhirul Am juga mengatakan, Iqra, bacalah. Pengertian membaca tidak hanya sekedar dipahami, tetapi diinternalisasi maknanya, dan kemudian kita akan cari kesimpulannya dan kemudian diambil tindakan. Adik-adik sekalian, sejujurnya bangsa ini telah banyak dihuni oleh anak-anak yang usia produktif, tetapi kompetensi karakternya itu yang sedang-sedang saja, atau bahkan di bawah sedang-sedang saja. Anak-anak yang dididik di Lentera Hati, kami berharap ciptakan, desain diri saudara untuk menjadi anak yang luar biasa. Tentu untuk menjadi anak yang luar biasa, cirinya tidak boleh mengeluh. Ekius, berpenyakit ekius, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah. Apapun, yang penting kita niat kuat, insya Allah saudara-saudara akan berhasil. Sedikit saya akan cerita perjalanan diri saya sendiri, Bu Wagub. Saya ini tamatan sanawiyah. Ketika saya sekolah sanawiyah, itu ibu saya tidak kuat ngasih SPP. Waktu itu 250 perak. Tetapi saya kepengen sekolah di luar desa saya, karena saya dulu sekolah SD-nya itu ibtidaiyah. Selama saya sekolah ibtidaiyah tidak pernah pakai celana pendek. Kelas 1 sampai kelas 6 itu pakai sarung, dan kadang-kadang juga tidak pakai celana dalam. Itu saya alami. Apalagi pakai sepatu, enggak, saya nggak pakai sepatu, karena memang bukan alamnya itu. Itu saya lakukan. Kemudian pada saat itu saya terbersit, kok kepengen ya sekolah yang agak kota gitu. Ini karena desa betul, agak kota. Kemudian saya ngomong sama ibu saya, karena saya usia 4 tahun sudah ditinggal bapak saya. Tetapi saya harus sekolah, waktu itu begitu. Kemudian saya sampaikan pada ibu saya kalau saya ingin sekolah. Di mana? Di sanawiyah. Di mana itu? Itu ada daerah kira-kira ada 4 kilo dari desa saya. Apa kata ibu saya? Jangan jauh-jauh. Apalagi naik sepeda kok kemudian di jalan aspal, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena saya dari 6 bersaudara itu laki-laki satu-satunya. Jadi nggak boleh kemana-mana. Tetapi kemudian akhirnya saya merayu. Lah, izinkanlah. Saya dulu panggil ibu saya itu bukan ibu, mbok. Mbok gitu ya. Izinkanlah saya, pokoknya saya sekolah. Nah, terus gimana nanti uang? Kalau dulu namanya bukan SPP ya ibu ya. Apa ya dulu namanya? Sahriyah. Sahriyah. Uang sahriyahnya gimana? Berapa palas, pokoknya saya sekolah. Saya sekolah betul. Masuk di situ diterima. 3 bulan di tahun pertama saya tidak bisa membayar. Dan anehnya, bukan aneh sih sebenarnya, tradisinya di sekolah kami itu setiap tanggal 10 itu diabsen. Siapa yang belum membayar? Pasti saya itu ikut. Itu selama 3 bulan. Kemudian hampir dikeluarkan. Saya terus berdoa, ya Allah beri kami pertolongan ya Allah. Terus berdoa, dan kemudian saya itu sampai mau disuruh apa saja, termasuk manjat kelapa. Kan orang kampung biasanya gitu kan, suruh manjat kelapa, setiap pohon itu dikasih 1.
Saya lakukan itu. Saya panjat, udah dapat ongkos itu. Coba. Pada satu saat guru saya itu setelah mengajar ilmu bumi atau geografi sekarang ini, dia bilang begini, saya masih ingat betul. Anak-anak, siapa yang mau ikut saya? Tanpa babi bu saya ngacung. Ada 3 orang ngacung, kemudian saya yang disuruh ngacung. Apa yang disuruh ke depan? Oke, kamu ke depan. Ya. Sambil berdiri di depan dan samping saya itu guru saya. Apa kata guru saya? Anak-anak, nanti kalau ikut saya, itu saya tunjukkan pekerjaannya. 1, ngisi kolam, cuci piring, nyapu halaman, nyapu rumah, cuci baju. Ini fardu ain, kewajiban inti, core activity-nya itu. Belum lagi yang lain-lain. Saya jalani setiap bulan. Saya digaji 500 perak, 250 saya pakai SPP, 250 saya tabung. Waktu itu nabung itu di pos. Kemudian sampai dengan selesai. Ya, ini yang perjalanan saya yang mengesankan ketika saya akan ujian. Ujian itu harus membayar 12.000. 12.000. Wih, 12.000. Kata guru saya, tidak apa-apa kamu bayar 12.000, yang 6.000 ibu, yang 6.000 keluargamu. Saya mikir lagi, gimana 6.000? Cari uang 6.000, 250 aja susahnya masalah. Udah, berdoa lagi saya, berikhtiar lagi. Kemudian malam kira-kira jam 6, setengah 7-an lah itu. Guru saya menyuruh saya, Zan, itu Mas Ali itu putra beliau yang nomor 3 itu sedang bermain di sana. Coba kamu jemput. Saya jemput, kira-kira perjalanan 2 kilo. Pakai sepeda ontel itu yang di belakangnya nggak ada standarnya, nggak ada boncengannya. Kemudian ketemu anaknya, saya taruh di setir menghadap ke sini itu, karena masih anak muda kan. Udah di situ. Di tengah-tengah perjalanan, di hadapan saya itu ada sapi jatuh dari truk yang sebenarnya itu mau dikirim ke Bandung. Di depan saya, das. Kemudian saya ambil, saya bawalah itu ke rumah guru saya itu. Kemudian oleh guru saya bilang, kamu malam ini juga harus lapor polisi. Waktu itu saya lapor polisi. Udah. Kemudian akhir cerita, saya dapat surat kecil, amplop kecil. Itu yang ngirim itu kecamatan waktu itu. Isinya adalah ucapan terima kasih dan uang 1.000. Uang 1.000. Wah, alhamdulillah dapat 1.000. Kemudian saya masuk sekolah paginya. Ketemu guru saya. Mana Zan sapimu? Udah Pak, sudah ada yang punya, sudah diambil. Nah terus, alhamdulillah saya dikasih uang 1.000. Guru saya bilang, wah 1.000? Kamu cari itu yang punya. Masa 1.000? Katanya gitu kan. Yang punya itu rumahnya Nganjuk. Karena di situ cuma Nganjuk gitu aja, nggak ada alamat apapun. Nganjuk itu. Padahal dari Kediri ke Nganjuk itu kurang lebih sekitar 14 kilo itu. Waktu itu pas hujan. Saya nggak kenal hujan. Karena apa? Saya ngejar seminggu lagi deadline untuk bayar ujian itu. Saya datang kemudian sampailah pada orang itu. Waktu itu belum ada HP, belum ada. Tetapi saya sudah punya feeling. Pusat informasi itu di warung. Saya tanya warung, apa kenal namanya Pak ini Nganjuk? Wah, enggak kenal ya. Kelihatannya ini Blante. Katanya gitu kan, Blante sapi. Coba adik tanya di sana. Jalan lagi, nanya di situ. Hampir ada. Oh, ini kayaknya ada di candi ini orang ini. Coba tanya yang di sana. Tanya 3 kali baru ketemu. Kemudian saya datang ke rumah itu, hujan deras. Pagarnya besi, saya tutup sama batu. Dang gitu. Karena hujan deras, yang punya itu pakai sarung medel gitu.
Sambil, hei apa le? Katanya gitu. Terus saya juga begini, Pak, saya yang menemukan sapi Bapak. Saya bilang gitu. Oh ya, kalau gitu masuk itu basah semua. Akhir cerita, saya ditambahin 5.000. 5.000 ditambah 1, 6.000 pas untuk bayar ujian. Coba, itu kalau bukan Tuhan yang ngasih, tidak mungkin. Tetapi syaratnya memang harus ikhtiar. Kemudian SMA saya juga memilih di Aliyah. Tidak memiliki pikiran nanti bayarnya bagaimana, itu enggak punya. Saya jalani Aliyah masuk. Kasus yang sama saya alami. Tetapi kalau di Aliyah kan sudah agak besar. Saya ngabsen kawan satu-satu. Bapakmu kerja apa? Bapakmu kerja apa? Bapakmu kerja apa? Kebetulan ada satu orang, saya sudah nggak punya bapak, tetapi kakak saya jual kain, gitu kan? Oh gimana? Di Jombang. Waktu itu bilang begitu. Oh boleh nggak saya ikut menjualkan? Bahasa keren sekarang ini reseller. Akhirnya apa? Kesimpulannya, oh boleh. Oke. Kemudian saya data. Kebutuhan orang kampung itu apa? 1 taplak meja, saya catat, sarung, jarit, gitu-gitu aja. Saya catati, kalau nggak salah waktu itu ada 11 item. Saya serahkan, dikasih masing-masing itu dikasih 5 item. Setelah saya bawa itu bingung juga saya, ini mau tak apakan ini ya. Kemudian saya punya cara, saya kreditkan. Jadi saya jual dengan kredit. Mengapa kredit? Karena dulu di kampung saya itu setiap orang Bandung kalau jual alat-alat dapur itu mesti kredit. Saya tiru itu. Saya jual kredit sehingga setiap Sabtu dan Rabu saya itu selalu putar kampung untuk menjajakan dagangan saya itu. Dari situlah saya merdeka, saya bisa membayar SPP, dan kemudian saya hitung keuntungannya untuk apa. Saya bisa kursus jahit baju laki-laki, baju perempuan saya bisa. Kemudian kursus steno itu tulisan apa, sandi. Kemudian kursus administrasi, dan yang terakhir itu kursus mengetik 10 jari. Dan itu berirama. Saya bisa ngetik 10 jari tanpa melihat ini, saya bisa. Sampai sekarang bapak ibu mamanya ngomong saya ngetik itu saya bisa. Tetapi kan sekarang sudah ada gadget sehingga nggak perlu itu. Nah, akhir cerita, tidak semua customer saya itu jujur. Ada yang bayarnya jarang-jarang, ada yang sebenarnya punya uang tapi nggak mau bayar, dan lain sebagainya. Ada satu orang di situ itu ngambil jarit, sewek itu loh ya, sewek. Nah kebetulan dia itu jualan pecel dan es campur. Kalau ke situ, mesti bayarnya itu nggak pernah lunas, ya, mesti disisakan. Lah saya akali. Sebelum saya minta uangnya, saya order es campurnya, saya order pecelnya, baru sisanya nanti dibayar minta uang. Itu saya tahu rasanya es campur saja, itu Aliyah kelas 2. Itu. Akhirnya sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai itu juga begitu. Kuliah ke Malang itu juga gak tahu saya itu siapa yang akan bayari saya. Dari hasil itu saya kumpulkan ada uang 15.000. Ketika saya daftar sudah diterima di UMM, itu alma maternya Dinda ini. Saya datang ke UMM, nggak ngerti saya ini mau jujuk kepada siapa, nggak ada saudara. Hanya saya membawa kardus, lapis pertama beras, lapis kedua buku, lapis ketiga baju. Itu satu kardus. Kemudian saya bawa ke Malang, saya tidak tahu, sambil saya cari kos-kosan. Dapatlah kos itu 7.500.
saya hidup 1 bulan di Malang 7.500 bisa. Yang pada saat itu minimal orang hidup itu 50.000. Tapi saya 7.500 bisa. Kebetulan waktu itu saya ini juga ngaji pinter, qiraah maksudnya. Suara saya bagus loh itu. Jangan dianggap tidak bagus itu. Coba. Nah, pada saat itu 7.500 bagi saya berat. 1 bulan saya cari kos-kosan yang paling murah. Dapatlah kira-kira 1,5 kilo di Gading Pesantren di belakangnya. Dari kampus 2 itu kan jauh kan? Nah, itu jalan kaki saya. Di situ ada kos-kosan yang 1 kamar 4.000. Jumlahnya 8 kamar, ada 1 kamar yang harganya 2.000. Saya ditawari sama bu kos, ya udah saya yang 2.000 saja. Saya nggak ngerti, pokoknya mau 2.000. Nggak tak lihat di dalamnya ada apa. Pokoknya 2.000 saya masuk. Ternyata gandeng dengan kandang kambing. Setiap pagi itu bangun tidur, hidung pasti tersumbat. Wah, udah di situ. Tetapi saya tidak putus asa. Memang niat saya di sini cari ilmu, bukan mencari kos-kosan. Saya lihat kawan-kawan di kos-kosan kami banyak. Kalau makalah itu mesti direntalkan kan, diketikkan. Padahal saya bisa ngetik. Itu di belakang Gading Pesantren itu. Kemudian saya pinjam mesin ketik teman saya. Habis maghrib biasanya anak-anak mahasiswa itu kongko-kongko di ruang depan. Saya pinjam mesin ketik, saya ngetik punyaan saya sendiri di ruang tengah, pakai irama. Gitu. Tapi sebenarnya niat saya promosi. Tek itu. Kemudian ada yang lihat karena ada yang dengar. Tanya, "Dek, dulu kursus?" "Iya Mas, saya kursus." Wah. Kemudian ini diberitahu itu anak-anak yang kongko, itu loh, anak baru itu pintar ngetik. Wah, dikeroyok saya itu, wah, bagus ini. Ada 1 orang bawa makalah tulisan tangan waktu itu folio itu kan, kurang lebih sekitar 36 halaman atau berapa. Ngomong saya, "Dek, bisa nggak saya ngetikkan ini?" "Bisa Mas, 2 hari bisa jadi." Saya lihat, wah ini besok pagi bisa Pak, Mas ya. Wah iya besok pagi. Kasihkan, langsung nggak tidur saya 1 malam. Dari situlah perbaikan ekonomi muncul. Sudah agak semester 5 saya dapat beasiswa Super Smart 300.000. Kalau semester saya lulus kan semester 8, berarti kurang 3 semester. Tak pakai untuk bayar. Waktu itu per semester 180.000. Saya pakai bayar. Udah aman, saya sudah nggak berpikir SPP. Ada uang 120.000. Mikir lagi nih, gimana cara mengembangkan uang 120.000. Kemudian di kampus kami ini, di depan kampus itu dulu material kan nggak boleh masuk di gang itu kan. Masuknya itu pakai gerobak dorong itu. Disitulah yang narik dan yang dorong saya parani itu, saya samperin. Saya bilang, "Pak, kenalkan saya Fauzan." "Bapak siapa?" Saya bilang. "Saya Pak Dayat Mas, ada apa?" Saya nanya, "Pak, ini gerobak ini milik sendiri atau sewa ini?" "Oh sewa Mas, ini Mas, 1 hari itu 1.000. Narik nggak narik itu 1.000. Wah, apa ada yang dijual ya Pak? Kalau ada yang dijual nanti tak belinya aja," bilang gitu. "Lah nanti kalau sudah dapat, nanti Bapak yang menjalankan, nggak usah 1.000, 750. Saya bilang gitu. "Oh gitu ya Mas, tak carikan." Dicari betul, cari, akhirnya dapat. Sore beliau sudah ada di pintu gerbang sambil nungguin saya karena kan mahasiswa pulang kan banyak itu. Sambil teriak saya pulang, "Mas, gerobaknya sudah dapat," gitu. "Udah, harganya berapa?" Waktu itu harganya 70.000 rupiah. 1 bulan pendapatan saya sudah 22.500. Ditambah hasil ngetik, itu sudah lebih-lebih. Semester 7 saya bisa menguliahkan keponakan saya.
mahasiswa itu. Apa yang bisa saya katakan? Tadi Ibu Wagub menyampaikan anak-anak di sini ini memiliki tekad yang kuat meskipun kadang-kadang dananya cekam. Dana itu sekian. Pokoknya itu jangan dinomorsatukan. Nomor satu adalah semangat dan niat. Kalau itu bisa dilakukan oleh adik-adik di mana saja saudara berada, insya Allah akan aman. Saya kira itu, ini sebenarnya curhat aja ini, Bu Wagub, karena saya juga sudah ditunggu. Ini Mas Rian sudah ngontang-ngontang di peran, itu artinya mengingatkan saya supaya segera selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat Mas Mazhar, mudah-mudahan dalam mengemban amanah bangsa ini bisa istiqomah, bisa benar-benar mengantarkan generasi yang ada di NTB ini menjadi generasi emas sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Mohon sediaan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Abah Muazzar Habibi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan didampingi oleh seluruh pengurus yayasan, seluruh kepala sekolah dan pimpinan Lentera Hati Islamic Boarding School, dan disaksikan oleh seluruh Forkopimda, segenap hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Para hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari kita sama-sama saksikan peletakan batu pertama perguruan tinggi Lentera Hati. Semoga dengan peletakan batu pertama ini, apa yang kita hajat niatkan, yang kita cita-cita, subhanallah. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Persiapan mobil persiapan. Wakil Menteri dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pada peletakan batu pertama perguruan tinggi Lentera Hati Islamic Boarding School. Ini aja prop aja dulu. Cukup sudah Pak. Cukup sudah Pak. Ini tidak masuk. Selalu Siap. Oh, sedikit aja. Sedikit aja Pak.
Mas di dalam aja petak. Apa ada apa di sini aja. Abah mungkin terkait peletakan batu pertama perguruan tinggi ini mungkin. Ya, kami perkenalkan beliau inisiasi dan nanti akan insya Allah jadi rektor perguruan tinggi. Beliau adalah Prof. Joni Safaat Adiansa. Nah, ini perguruan tinggi mensikapi kebijakan dari Kementerian Dikti, yaitu kampus berdampak. Insya Allah nanti ada 3 fakultas yang kami inisiasi. Yang pertama adalah humaniora. Nah, psikologi, karena perkembangan zaman psikologi ini sangat dibutuhkan. Masalah-masalah sekarang anak-anak dan masyarakat juga banyak yang dibutuhkan. Nanti juga di humaniora ada filsafat, karena anak-anak Gen Z ini lebih ke arah bagaimana mengolah pikirnya, sehingga kami nanti berinisiatif untuk mendirikan prodi di Fakultas Humaniora adalah filsafat. Untuk yang kedua adalah yang pendidikan. Nah, pendidikan ini karena berdampak, artinya nanti kami harapkan ada satu fakultas unggulan, yaitu prodi inklusi, pendidikan inklusi. Dan ini sekarang karena apa? Karena 10 kelahiran ada anak 1 yang bermasalah, sehingga butuh tenaga ahli untuk menangani hal tersebut. Nah, yang tidak kalah menarik adalah untuk mensikapi kampus berdampak yang dicanangkan oleh Kementerian Dikti adalah bagaimana teknologi itu bisa bukan hanya seperti saat ini, tetapi juga menggabungkan dengan artificial intelligence. Maka nanti yang akan menarik adalah Fakultas Sains dan Teknologi itu ada prodi yang tidak dimiliki fakultas yang lain, yaitu komputer dan AI. Ya, judulnya prodi komputer dan AI. Jadi itu yang kami sedang godok, sehingga nanti insya Allah ini Prof. Joni akan memberikan tambahan. Silakan. Baik, ini harapannya perguruan tinggi